Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi IPS kelas 5, tema 9, subtema 1 tentang penampakan alam Indonesia. Namun sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomis. Masih ingat kan kelas tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia? Masih ya, kalau kalian lupa silahkan kalian cari video Bu Guru tentang letak astronomis dan letak geografis di Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal. Kalian masih ingat vertikal? Vertikal itu dari atas ke bawah ya. Sedangkan garis bujur berfungsi sebagai penentu pembagian waktu di seluruh bumi. Jadi garis bujur itu yang dari vertikal ini, dari atas ke bawah. Jadi begini dia, itu gunanya adalah sebagai penentu pembagian waktu. Lalu ada yang namanya garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya, ya, yang tidur seperti ini. Gunanya sebagai penentu perbedaan zona iklim di dunia ini. Contoh iklim itu adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub atau iklim dingin. Nah, kalian bisa lihat di sini garis lintang itu yang warna biru ini, sedangkan garis bujur dari ujung atas ke bawah sini yang warna merah. Oke, lanjut. Nah, letak astronomis Indonesia itu terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa loh anak-anak. Kalian tahu garis khatulistiwa itu apa? Garis khatulistiwa atau yang disebut juga dengan ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Provinsi yang dilalui garis khatulistiwa ada Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua. Indonesia membuat monumen di kota Pontianak, Kalimantan Barat loh anak-anak, untuk menandakan titik nol garis khatulistiwa tersebut. Nah, ini adalah monumen titik nol yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wilayah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa itu beriklim tropis, sama halnya di Indonesia ya. Karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah tropis mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah iklim-iklim yang ada di dunia. Iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan kita iklim tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, sehingga kita memiliki tanah yang subur. Lalu, kenampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi ini. Kenampakan alam tersebut tersebar di wilayah perairan dan daratan. Jadi kenampakan alam itu ada yang di perairan, ada yang di daratan. Apa aja sih kenampakan alam yang ada di wilayah perairan? Yang pertama itu ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan satu dengan daratan lainnya.
Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara dua pulau yang disebut dengan selat. Kalian tahu selat? Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi kalau kalian ke pelabuhan Merak yang ada di Pulau Jawa, kalian akan menyeberang dengan menggunakan kapal feri ke pelabuhan Bakauheni yang ada di Pulau Sumatera. Kalian itu melewati yang namanya Selat Sunda. Nah, laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta transportasi antar pulau. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lanjut, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di dataran. Aliran sungai mengalir dari hulu. Hulu itu yang di pegunungan ya, tempat sumbernya air, dan mengalir ke hilir. Hilir itu muara ya anak-anak. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi dan lahan pertanian, pertambangan, dan sarana olahraga air. Olahraga air yang di sungai apa, Bu? Arung jeram. Oke. Irigasinya apa, Bu? Yang terkenal adalah Subak yang ada di Bali. Ya. Oke, yang ketiga adalah danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi oleh air. Danau alami terbentuk melalui dua cara. Yang pertama akibat pergeseran dasar bumi, namanya danau tektonik. Contohnya Danau Singkarak, dan danau yang terbentuk akibat gunung berapi atau kawah gunung yang terisi air hujan disebut dengan danau vulkanik. Contohnya Danau Kawah Ijen. Yang hijau ini ya anak-anak, itu namanya Danau Kawah Ijen. Lalu danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, budidaya ikan air tawar, tempat wisata, dan danau juga bisa dijadikan sebagai cadangan air. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kenampakan alam di wilayah daratan. Apa aja sih yang ada di dataran tinggi? Ingat ya, dataran tinggi itu adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi dia itu tinggi kayak di puncak gitu. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sangat sejuk. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat beristirahat, biasanya untuk wisata, olahraga, dan sebagai perkebunan. Olahraga apa, Bu, yang ada di dataran tinggi? Ada. Kamu pernah tahu kan ada olahraga para layang yang lompat dari ketinggian, terus ada terjun payungnya itu. Nah, itu namanya olahraga. Ya. Lalu, contoh dataran tinggi, ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan ada dataran tinggi Agam di Sumatera Barat. Oke anak-anak, lanjut, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Kita nih di Jakarta termasuk ke dataran rendah ya. Lalu ada pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Indonesia banyak memiliki wilayah pantai karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya dijadikan objek wisata, tambak garam, permukiman nelayan, dan pelabuhan. Nah, anak-anak, materi hari ini untuk pelajaran IPS sudah selesai. Silahkan kalian latihan 3.1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
Yang pertama, letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta disebut letak apa? Tadi kan Bu Guru udah jelaskan, ada letak astronomis dan ada letak geografis. Yang tentang garis bujur dan garis lintang ini termasuk letak apa? Yang nomor 2, garis astronomis Indonesia terletak pada, tadi juga Bu Guru sudah jelaskan. Yang ketiga, garis kalial yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi namanya garis apa? Sedangkan yang membagi bumi menjadi dua belahan yaitu bumi utara dan selatan disebut garis apa? Dan nomor 5, tuliskan nama pantai yang kamu ketahui. Tuliskan minimal 3 ya. Oke, silahkan kerjakan di buku latihan tematik kalian. Nah, latihan berikutnya adalah latihan 4.1. Tuliskan letak astronomis Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Kalian boleh melihatnya di Google, tapi harus dengan membaca dulu. Kalau sudah pasti, baru kalian tulis. Dan yang tugas kedua, tuliskan 10 nama danau yang ada di Indonesia. Nama danau beserta provinsinya. Contohnya Danau Toba, Sumatera Utara. Seperti itu ya anak-anak. Kerjakan juga di buku latihan tematik kalian. Setelah selesai semua tugasnya, segera kirimkan ke classroom. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video Bu Guru dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya video Bu Guru. Sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.